Itu juga yang saya rasakan. Berarti nasib kita sama, nggak berbeda ya. Padahal zaman kita berbeda. Kalau menurut saya, ya seharusnya kan kita belajar agama. Setelah kita belajar, ada hal yang berbeda di dalam diri kita. Ada perubahan kayak. Ada perubahan yang langsung bisa dilihat perubahannya. Misalnya akhlaknya menjadi lebih baik. Tetapi parahnya kalau kita setelah belajar agama, akhlak kita masih buruk. Ini yang salah siapa gitu? Apa agamanya yang salah gitu? Kalau menurut saya sih mana ada ajaran agama yang mengajarkan keburukan, ada nggak menurut kamu? Iya sih. Ada aja tuh agama agama nyasar. Iya, karena semua agama kan mengajarkan kebaikan. Iya. Tetapi anehnya setelah kita belajar agama, malah akhlak kita kok buruk gitu. Pasti kan ada yang salah nih dalam kita mempelajari agama. Betul. Sampai saya pernah ditanya sama om saya, Doni, kamu kan lulusan ini sekolah agama, kenapa kamu setelah lulus kamu nggak sholat? Ya terus saya bilang ke om saya, ya saya kan udah lulus om. Iya, makanya seperti itu ya. Jadi ngapain mesti sholat gitu. Karena saya merasa diri saya ini masih bandel. Saya nggak mau jadi orang munafik. Ya berarti kalau saya masih sholat dalam keadaan diri saya masih bandel, ya berarti saya munafik dong om. Jadi kan ngapain saya sholat? Nah akhirnya om saya malah ngamuk gitu. Iya. Orang kalau dikatain kayak gitu. Nah, tetapi kan itu suatu hal yang ada di dalam pikiran saya gitu. Mengapa saya memberikan jawaban seperti itu? Itu waktu saat itu ya, Pak, pasti ditanya. Ya kita kan nggak mungkin gitu ditanya secara spontan, terus jawabannya nggak spontan. Lihat buku dulu om sebentar. Kenapa nggak sholat? Lama ya. Iya benar. Biasanya sih keluar apa adanya aja. Yang saya tahu seperti itu ya udah, itu yang saya jelaskan. Nah akhirnya saya bilang, kamu ingat mati nggak? Wah itu pertanyaan menolak gitu kan. Akhirnya ya ingat loh, setiap orang pasti akan mati kan. Nah kamu udah siap belum? Akhirnya ya belum siap. Masih banyak dosa lah kayak gitu kan. Mati aja di dispensasi. Iya, tapi kamu emang bisa ini apa? Minta diskon sama malaikat gitu. Kalau pas kamu mau dicabut nyawanya, kamu nggak mau gitu kan? Minta ke malaikat, tolong dong malaikat, tolong dimundurin gitu waktunya. Saya belum siap. Emang bisa apa kayak gitu? Nah, kalau misalnya kamu punya sikap seperti ini, ya berarti ada yang salah di diri kamu. Nah dari situ saya akhirnya jadi berpikir gitu, oh iya ya manusia akan mati, saya lupa itu. Nah malah pembelajaran seperti itu ya Pak yang membekas ya, bukan yang di sekolah gitu. Iya benar. Nah akhirnya pas om saya memberikan pertanyaan yang seperti itu membuat saya jadi berpikir gitu, bahwa selama ini cara belajar agama saya itu udah salah arah. Saya hanya mengejar nilai, saya hanya mengejar ijazah, tetapi saya tidak merasakan ada manfaat yang bisa saya ambil untuk kehidupan. Nah akhirnya ya sudah, saya merasa udah belajar, udah dapat nilai bagus di raport, terus saya lulus, dapat ijazah, ya buat apa lagi gitu. Jangan-jangan bukan pendidikan agama doang Pak? Ya bisa aja. Yang lainnya juga gitu. Ini agama loh ya. Kita bicara agama yang intinya pelajaran yang akan kita bawa terus. Iya. Sampai menjelang kematian kita. Apalagi yang tambahan-tambahan kayak matematika. Iya.
Kita belajar aja, yang penting bagus, lupakan, gitu kan, Iya. selesai. Jadi banyak anak-anak ya yang belajar kebut semalam, itu nggak bisa disalahin. SKS. Iya. Karena apa? Karena mereka kalau belajar jauh-jauh hari, takutnya kan lupa. Benar nggak? Hilang gitu. Hilang. Akhirnya pas kita harus ngerjain soal ujian, Ngeblank juga. ngeblank Ya. semua. Padahal paling rajin tiap hari gitu kan. Iya benar. Pas ujian misalnya senggol apa gitu, lupa gitu. Iya, ini ada cerita lucu nih. Waktu pas saya kuliah, kan ada ujian kita harus menghafalkan beberapa resep minuman. Ada sekian puluh resep lah, kalau nggak salah 30 atau 60 resep. Nah, teman-teman saya nih sudah berusaha menghafalkan itu jauh-jauh hari. Ya kayak gitu sih, kalau yang rajin begitu Iya. Pak, kalau yang rajin biasanya. Ada yang 3 bulan sebelum ujian, 2 bulan sebelum ujian, 1 bulan sebelum ujian. Sedangkan saya ngafalinnya sehari sebelum ujian. Hasilnya ya yang saya lucu gitu kan. Kan saya suka ngeledekin teman-teman saya yang dia tuh belajar ngafalin tuh udah jauh-jauh hari gitu kan. Saya bilang, oh lu kayaknya serius banget nih, kayaknya pengen jadi juara kelas nih kayak gitu. Saya ledek-ledekin kayak gitu kan. Don belajar santai banget, ntar lo nggak lulus aja, baru tahu lo gitu kan. Iya, lihat aja ntar. Sebegitu ya. Benar. Akhirnya ketahuan pas hasilnya diumumkan. Ya, kan diumumkan langsung tuh setelah ujian gitu kan. Jadi satu-satu masuk ditanya resep minuman, ya sekian puluh resep kita harus hafal. Ditanya cuma berapa? Ditanya tuh hanya sekitar 5 resep, tapi ditanya itu random. Random. Jadi mau nggak mau kita harus ngafalin semuanya. Untung-untungan gitu. Iya bisa untung-untungan, tapi saya nggak mengandalkan untung-untungan gitu. Karena saya waktu itu ngerasa kalau saya menghafalnya jauh-jauh hari, saya bakalan cepat lupa. Makanya saya ngafalin sehari sebelumnya. Dan alhamdulillah setelah diumumkan saya lulus, dan teman saya yang ngafalin udah berbulan-bulan sebelumnya saya tanya lulus nggak? Enggak. Dan akhirnya ada remedial buat teman saya itu. Jadi remedial itu sampai dikasih 3 kali. Dan yang saya bingung, di remedial yang ketiganya dia masih tetap ikut ujian. Berarti dia bekerja keras. Nah ini kan saya ngeliat ini aneh gitu kan. Ini kok sampai diulang sampai 3 kali gitu. Dia nggak lulus gitu. Nah di sini yang saya lihat, ketika anak mendengar kata ujian, itu sudah menjadi momok bagi dirinya. Bahwa kalau sampai nggak lulus, ini nasib gue bagaimana nih? Iya, sistem pendidikan kan begitu. Iya. Patokannya lulus dan tidak. Benar. Akhirnya kan anak menjadi stres gitu. Apalagi dia berprasangka ketika saya ngafalin jauh-jauh hari, apa yang saya hafalkan itu akan masuk di dalam kepala saya untuk selamanya gitu. Padahal cara kerja otak ya nggak seperti itu gitu. Apalagi kita tidak pernah mengimplementasikan apa yang kita pelajari di dalam kehidupan sehari-hari, pasti cepat lupa gitu. Nah di sini akhirnya saya melihat bahwa pola belajar teman saya ini sampai dia mengulang 3 kali remedial, karena ya itu dia nggak sadar gitu bahwa kemampuan daya ingat manusia itu terbatas gitu. Kalau saya menyadari kenapa saya belajar sehari sebelumnya, karena saya tahu kalau saya ngafalin jauh-jauh hari, saya akan cepat lupanya. Nah, di sini kan kalau kita melihat bahwa kemampuan otak manusia seperti itu, mestinya kan pola belajar kita tuh tidak seperti itu gitu. Harus menyesuaikan gitu. Nah, tetapi kan yang kita lihat tidak seperti itu. Apa yang kita pelajari di sekolah itu tidak disesuaikan gitu dengan kemampuan setiap anak muridnya. Malah dituntut ada standar kelulusan. Ya itu. Malah itu yang kita dipaksa berlomba-lomba untuk melampaui itu kan? Ya benar. Bukan
kenapa kita melihat bahwa anak ini potensinya sampai mana, nggak kayak gitu. Iya. Nah akhirnya kan mengapa banyak anak-anak gitu ya rasa sekolah itu jadi beban. Ada yang sampai bunuh diri Pak. Bukan hal yang diminati. Padahal bayangin kok, kita datang ke sekolah ngapain sih? Pendidikan, mendapat pendidikan. Kita mau menuntut ilmu kan? Bukan nyari beban. Iya. Tetapi kenapa datang ke sekolah itu kayak kita mendatangi tempat penyiksaan gitu? Iya. Kita kayak nggak nyaman, kita stres, kita galau. Bayangin, belum menuju perjalanan ke sekolah aja kita sudah memiliki bayangan-bayangan itu di otak kita. Baru di rumah. Iya, apalagi hari Senin tuh. Ya itu. Iya. Nah kalau pola pendidikan seperti itu, kalau menurut Agung ya, akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang bagus kan? Ya dengan seperti itu kondisinya ya sumber dayanya pun ya jadi anak-anak yang terpaksa semua. Iya. Beberapa besar persentase aja gitu anak-anak yang terpaksa semua. Iya, ya makanya kan saya pas misalnya ngisi parenting, saya nanya ke audiens, di antara ibu-ibu dan bapak-bapak dulu di zaman sekolah lebih seneng dengar bel pulang apa bel masuk? Serentak ya bel pulang. Padahal saya pernah ketemu audiens yang pesertanya itu kepala sekolah dan guru-guru dan jawabannya sama. Dan itu diajarkan pada anaknya. Ya bayangin, audiensnya kan kepala sekolah nih, guru-guru, orang-orang dari pendidikan. Tetapi ketika saya tanya, lebih senang dengar bel pulang apa bel masuk, semuanya ngomong bel pulang. Nah bayangkan anak-anak didiknya coba. Gurunya begitu. Iya, gurunya aja kayak gitu, pendidiknya aja kayak gitu. Ya bagaimana nasib anak-anaknya? Kasihan sebenarnya pendidikan itu, yang pendidik itu ya terutama guru ya Pak ya. Iya. Harus menyampaikan materi yang banyak banget itu. Benar. Jadi sibuk gitu nyiapin materi, bukannya sibuk mendidik ya nyiapin materi, capek gitu kan pulang. Ya ini yang kita tidak sadari terus berulang gitu. Kejadian seperti ini sampai gitu. Sampai saat ini. Tidak ada hal yang menjadi terobosan gitu di dunia pendidikan, terutama di negara kita. Nah, ini yang saya melihat bahwa kalau memang tidak ada yang mau memikirkannya, ya sudah kita saja memikirkannya. Kita tidak usah menunggu suasana itu menjadi baik-baik saja gitu. Tapi kita lah yang harus membuat suasana itu menjadi baik dengan ikhtiar kita. Kalau misalnya para pendidik aja merasakan dulu di zaman sekolah seperti itu, dia mau nggak tidak mengulangi hal itu lagi untuk anak didiknya gitu? Ya pasti. Ya kalau misalnya pendidiknya benar ya. Minimal sadar gitu. Tapi kan yang ada ya, gue kayak gini, kamu juga ngerasain kayak gitu ya. Iya. Kesannya kita tuh ingin balas dendam gitu. Iya itu. Saking mumetnya ya Pak. Iya. Nah kalau misalnya tradisi seperti itu kita terus lanjutkan, berapa turunan coba? Iya. Berapa generasi muda yang kita rusak? Nah ini kan yang sangat disayangkan gitu. Bagaimana nih negara kita bisa berkompetisi dengan negara lain gitu? Kalau kualitas SDM-nya saja itu tidak kompeten, tidak berkualitas gitu. Nah ini kan yang harus kita pikirkan sama-sama. Mengapa ini terjadi gitu? Bayangkan kan kalau di negara kita orang jurusannya apa di waktu kuliah dan ketika dia lulus dan bekerja berbeda, itu bukan hal yang hal yang aneh gitu. Itu hal yang normal gitu. Kan kita selama kuliah ini membutuhkan waktu yang panjang kan sampai kita lulus kan? Iya. Yes, kita rata-rata 4 tahun atau 6 tahun ya. Iya. Tetapi ketika kita menuntut ilmu selama itu dan ketika kita lulus, kita tidak mengimplementasikan ilmu yang kita pelajari di bangku kuliah. Karena
tidak relevan diimplementasikan. Bukan tidak relevan aja, dia merasa bahwa gua ini dari awal udah salah jurusan gitu. Iya, itu lebih parah lagi dari awal. Banyak kayak gitu. Makanya kan sampai IPB ya sering diplesetin gitu. Kan seharusnya IPB ini Institut Pertanian Bogor, tetapi lulusannya banyak kerja di perbankan gitu. Dia ini kali nggak mau jadi petani kali. Nah ini berarti kan yang dikejar hanya status gitu kan. Status, kadang juga apa ya, favorit atau tidak gitu kan. Iya, yang penting negeri atau favorit itu paling banyak dikejar itu. Nah itu yang kalau kita tidak mulai menyadari hal ini, mau kapan gitu kita akan menyadarinya bahwa hal yang salah kalau terus-terusan kita ulang pasti hasilnya ya nggak akan pernah benar gitu. Nah disinilah yang saya harapkan ini menjadi bahan pikir kita semua, bahwa kita jangan menganggap enteng gitu masalah pendidikan ini. Ya sudah, memang pendidikan di negara kita seperti ini mau ngapain gitu. Kita kan bukan menteri pendidikan gitu. Kita bukan pemegang keputusan gitu. Ya sudah, terima aja. Nah harapan saya setelah kita mendengar podcast ini, ada sedikitnya perubahan pola pikir di masyarakat. Bahwa sebenarnya pendidikan, terutama anak-anak kita memiliki kendali loh. Kita dapat menentukan pendidikan yang sesuai untuk anak-anak kita. Karena mereka memang membutuhkan bimbingan itu. Kalau bukan kita sebagai orang tuanya yang mengambil alih, yang berperan di situ, pertanyaannya siapa lagi? Ya minimal keluarga kita benar pendidikan itu. Iya benar. Iya betul. Dan kondisinya memang ya kalau bisa kita mengandalkan perubahan secara nasional gitu ya, pendidikan berubah itu kayaknya nanti gitu. Iya. Kalau anak kita nantinya nggak jelas gitu. Oke baik, terima kasih Pak Doni. Ya sama-sama. Pesan-pesan tentang pendidikannya sangat ini ya, memang yang kita alami banget ya Pak ya. Terus ya memang itu memang bersifat membangun juga, dan pesan-pesannya harus bisa ditangkap nih sama viewers semuanya, Bapak Ibu di rumah nih, bagaimana menghadapi pendidikan, pola sistem pendidikan di zaman sekarang ini. Oke baik, terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan saja, di bawah ada email, ada Telegram dan lain-lain, khususnya tentang pendidikan. Boleh, nanti kita akan langsung dibahas di podcast selanjutnya, dan insya Allah akan tayang 2 hari sekali. Ya, ditunggu saja. Jadi yang kemarin pun pertanyaan-pertanyaan yang kemarin tuh baru tayang berapa minggu. Tapi kita sudah langsung dijawab sih. Tapi memang ngantri, podcast yang ngantri. Jadi kita produksinya memang kerajinan. Jadi nggak apa-apa, tapi ditunggu aja. Nanti pasti ada sesi pertanyaan teman-teman, pertanyaan viewer semua, Bapak Ibu semuanya dibalas oleh Beyond Education Podcast. Dan sampai jumpa di Beyond Education Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.